wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar asy-syafi'il musyaffa' fi ardil mahsyar. Man tasalat 'ainun binadar wa ma sami'at udhunun bikhabar. فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para asatidz, para kiai, para jemaah sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Akan tetapi saya tidak mengurangi mahabbah tawassul saya kepada semua hari insyaallah. Senang sekali di malam hari yang mulia ini memandang wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali berada di antara orang saleh dan saleh. Walaupun saya tidak menyentuh saya termasuk mereka. Bukan saya berarti berdiri di hadapan jamaah berarti saya orang soleh, tidak. Karena memang kita semua punya dosa dan dosa saya lebih banyak daripada jemaah. Bukan karena kita tampil di TV berarti kita orang suci, tidak. Kuntil anak sudah masuk TV, benar kan? Benar kan? Berarti bukan semua orang yang masuk TV itu orang yang mulia, tidak. Bukan berarti orang yang berdiri di hadapan jamaah menyampaikan tausiah atau ceramah berarti dia orang mulia, tidak. Saya yakin di antara jamaah semuanya yakin insyaallah ini wajah-wajah orang soleh-soleh ini. Setiap malam sholat malam, setiap hari bacaan majuz Al-Quran, juz Al-Quran, Globel, Mangga, Melo tuh udah hafal beliau. Tadi beliau bilang ibu-ibu berebut ya, nanya wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa, manusia seperti manusia lagi. Tangannya dua, kakinya dua. Nah, itu manusia seperti manusia lagi. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Allah maafkan kesalahan kita semua. Allah muliakan kita semua dunia dan akhirat. Allah kumpulkan kita di dunia bersama orang yang saleh dan salihah, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mestinya kita terkenal di muka bumi. Baiknya lebih terkenal di sisi Allah bersama malaikat. Banyak ulama, banyak kiai, guru-guru kita, habaib yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Mereka tidak senang terkenal di dunia. Mereka senang terkenal di kalangan malaikat, bersama Rasulullah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut-sebut oleh Allah bersama para malaikatnya. Memang jamaah akhirat masuk TV itu gampang sekali, tidak. Justru lebih banyak, lebih berat cobaannya. Makin tinggi namanya, makin besar namanya, makin besar pula ujian dan cobaannya. Mungkin karena kita tampil di TV, mungkin permintaan dari mereka. Saya bilang, saya tidak terpengaruh sama sekali sama TV. Kalau saya merasa diri saya udah mulai berubah, kesombongan, riya, macam-macam lah yang penyakit hati yang diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mundurkan diri. Saya sudah sampaikan itu di bawah. Bahkan kita insya Allah Sabtu depan, mohon doanya para jemaah, kita ada acara lain dari jam 3 sampai jam 5 di Palembang. Acara dapat Sabtu itu akan kita semua biar istiqamah di jalan Allah. Biar kita semua terjaga hatinya oleh Allah. Biar kita semua apa yang kita ucapkan kita amalkan. Itu saya usahakan saya bagi diri saya dulu.
Tadi pagi saya isi kajian di Lubuk Jeruk tadi pagi. Saya sudah setahun bahas satu kitab yang hanya 42 hadis. Arba'in Nawawiyah karena Imam Nawawi. Saya 1 tahun membahas kitab itu. Tapi saya bilang sama jamaah, saya akan berhenti 1 sampai 2 bulan. Tolong diamalkan apa yang kita sampaikan dulu. Saya juga berusaha untuk mengamalkan itu. Kenapa? Jangan lebih banyak kita mendengar tapi praktiknya belum ada. Atau karena kita sudah dengar, kuping kita udah tebal, kita tidak mau mengamalkannya. Itu sayang sekali. Anda membaca satu surat dalam Al-Quran dengan mentadaburinya, kata ulama, lebih bagus daripada Anda baca 30 juz tapi tidak mentadaburinya. Anda hanya menghafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, lalu Anda mengamalkan isi surat tersebut di dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda, lebih mulia daripada Anda menghafal Al-Quran 30 juz tapi tidak diamalkan sama sekali. Maka mudah-mudahan melalui acara seperti ini mengingatkan kita kembali kepada baginda Rasulullah. Kita bersilaturahmi semua di malam yang mulia ini, berjumpa dengan orang soleh semuanya. Senang bertemu dengan orang soleh, minta doanya. Banyak jamaah minta doa kita, justru kita sebaliknya. Saya yakin di antara jamaah itu pasti ada rahasia Allah. Pasti ada jamaah yang punya amalan masing-masing. Ada yang sholat malamnya kuat, ada yang bacaan Qurannya kuat, ada yang zikirnya setiap hari nggak pernah tinggal, ada sedekahnya yang kuat, ada zakatnya, macam-macam, subhanallah. Amalan yang kita kerjakan dan kita berbeda-beda. Maka melalui peringatan Nabi Muhammad SAW, maulid baginda Rasulullah SAW, kita mengingat kembali sejarah Rasulullah. Kita mengingat kembali akhlak Rasulullah. Di mana sih umat Islam dulu seperti di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seterusnya. Kenapa sekarang kita umat Islam sudah makin jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tadi ada wawancara dengan sebuah majalah. Pertanyaannya singkat, dia bilang, kapan Al-Aqsa itu kembali ke negeri Islam atau kepada umat Islam? Saya bilang, jawabannya juga singkat. Idza raja'na wa 'udna ila Allah. Apabila kita semua kembali kepada ajaran Allah, itu Al-Aqsa baru kembali kepada kita semua. Ada yang kepikirannya jihad. Jihad yang beberapa hari yang lalu tuh ada ledakan bom di Sarina. Buat apa? Targetnya orang besar tapi yang kena orang kecil. Saya sempat menjenguk anak perempuannya di rumah sakit Datuk Soekarno kemarin. Bahkan kita ada acara wawancara dari TV One kemarin dengan pamannya Tuhan. Itu ada 2 sepupunya beliau. Satu meninggal di operasi, satu dibawa ke rumah sakit. Beliau sekarang nggak bisa duduk, udah dioperasi. Sayang sekali. Apakah itu jihad yang diajarkan Rasulullah? Saya yakin bukan begitu. Jihad itu bermacam-macam. Jihad yang di pikiran kita, yang kita belum pernah mengaji, belajar sama guru. Jihad itu adalah melawan orang kafir. Tidak. Jihad itu ada tingkatannya, ada tahapannya. Jihad pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang kedua melawan syaitan. Jihad ketiga adalah melawan keluarga atau lingkungan yang buruk. Anda hidup di lingkungan yang tidak baik, itu jihadnya di situ. Bagaimana Anda bisa berpegang teguh kepada Islam, menjaga sholat 5 waktu, beribadah kepada Allah, bahkan Anda di dalam lokasi maupun lingkungan yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari nilai-nilai Islam. Jihad berikutnya, jihad di lingkungan pekerjaan kita, di kantor. Diajak korupsi, malah dia menolak dan dia berjihad, berusaha untuk tidak terjerumus dalam maksiat tersebut. Itu termasuk jihad. Jihad untuk mengajak anak-anak remaja kita kembali ke masjid, mushola, guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan untuk kita. Itu termasuk jihad. Jihad terakhir itu adalah jihad melawan orang kafir. Tapi di dalam Islam itu ada fikih khusus.
namanya Fiqhul Jihad. Itu sampai Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis 2 jilid besar tentang Fiqhul Jihad, fikihnya jihad. Itu tentang jihad, beliau menulis bahwa jihad itu apa sih di dalam Islam. Kalau kita sudah jihad melawan hawa nafsu, melawan syaitan, lingkungan, kebiasaan yang buruk, insya Allah kalau kita ingin melawan orang kafir, Allah akan menurunkan pertolongannya. Tapi yang kemarin itu belum selesai melawan hawa nafsu, korupsi yang kita lihat, malah langsung membunuh orang lain. Dan kehormatan membunuh orang di dalam Islam itu sangat besar. Kalau saya ceritakan mungkin tidak cukup waktunya. Di dalam surat An-Nisa Allah sudah mengabarkan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih dan neraka, yang dia akan kekal di dalam neraka dan akan mendapatkan murka ya Allah Subhanahu. Di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah jelaskan sifat hamba Allah yang penyayang itu adalah sifat Ibadur Rahman. La yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Mereka tidak membunuh orang kecuali dengan hak. Dan yang melakukan itu namanya di dalam fikih itu had atau hudud, ditegakkan oleh pemerintah. Maka kenapa sampai Rasulullah SAW bersabda, seorang sahabat yang berzina lalu datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada itu orang agar menjauhkan syubhat daripada orang tersebut. Malah dia mengaku, ya Rasulullah saya berzina, ya Rasulullah saya begini dan begitu. Dan Rasulullah Allah menegakkan hadnya. Sampai ketika beliau dirajam dan meninggal, Rasulullah mengatakan sebaiknya sebelum dia sampai ke saya beritanya orang tersebut berusaha untuk menutupi aibnya dan dosanya. Tapi kalau beritanya sudah sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah harus menegakkan hak tersebut. Maka masalah jihad, pemahaman Islam itu harus dulu. Bahkan Al-Quran yang kita baca itu kita harus dulu. Saya kalau suruh jamaah buka Al-Quran juz pertama, surat pertama surat Al-Fatihah, kan? Surat kedua surat Al-Baqarah. Ayat pertama apa? Ayat pertama saja. Nah, tadi mari kita baca Alif Lam Mim. Oke. Tutup dulu juz pertama. Kita buka juz 30 bersama. Surat Al-Insyirah. Jamaah tahu? Alam nashrah laka sadrak. Ini tulisannya alam dan di sana juga Alif Lam Mim. Dari mana kita tahu bacanya ini alam dan ini bacaan Alif Lam Mim? Karena talaqinya kita belajar sama guru. Wa innaka latulaqqal Qur'an. Nabi belajar Al-Quran ini sama malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sendiri tidak malu dulu belajar sama Jibril. Kalau kita sudah usia, apalagi guru kita lebih muda, malu dia belajar. Weh, lu siapa nih? Saya ini orang tua, gimana mau dulu sama anak-anak saya? Itu Islam, agama, ilmu tidak mengenal muda maupun tua. Imam Syafi'i itu sebelum usia 7 tahun beliau sudah menghafal Quran. Usia 9 tahun atau 8 tahun sudah menghafal kitab Muwatta. Karena Imam Malik gurunya, Imam Malik bin Anas. Beliau usia 15 tahun diizinkan oleh mufti Makkah di zaman beliau, namanya Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji, memperbolehkan Imam Syafi'i boleh berfatwa usia 15 tahun. Luar biasa, Islam itu tidak mengenal muda maupun tua, mengenal ilmu, mengenal pemahaman. Dalam Sahih Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman di dalam Islam. Kadang-kadang hafalannya banyak tapi pemahamannya salah. Yang menghafal Al-Quran itu atau yang membaca Al-Quran yang mereka terus tersebut, atau orang yang keras dalam mempraktikkan Islam, saya yakin mereka sudah hafal, tapi memahaminya itu yang susah. Contohnya masalah bid'ah. Bid'ah itu sangat luas. Mulai dari segi bahasa Arabnya sampai istilah ulama itu sangat luas. Fikih itu luas sekali. Macam-macam yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab agama kita. Bahkan Al-Quran yang kita baca
Kalau kita tidak mendalami nahwu sarafnya, kita tidak akan memahaminya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa, maka kita harus belajar kaidah-kaidahnya dulu, nahwu sarafnya dulu, baru kita bisa memahaminya. Banyak ayat Al-Quran, kalau kita baca dari zahirnya, itu kita salah paham. Contohnya, saya buka satu contoh saja. Surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dam wa lahmul khinzir." Allah mengharamkan yang bangkai. Setuju? Berarti semua bangkai haram, betul tak? Itu di sini secara umum Allah mengharamkan bangkai. Tapi kalau kita kembali ke sunnah, buka hadis Rasulullah, ternyata di dalam Sunan Ibnu Majah Rasulullah bersabda, bangkai laut itu halal. Betul? Ikan kalau sudah mati boleh dimakan tak? Boleh. Itu bangkai laut halal dan bersumber dari hadis Rasulullah. Coba kalau satu orang baca Al-Quran saja, berarti dia menghalalkan bangkai itu. Kenapa? Itu bangkai haram. Tapi sayangnya nggak pernah buka hadis Rasulullah SAW. Cara memahaminya salah. Sebenarnya mereka itu cerdas, orang yang pintar. Tapi mempraktikkannya, memahaminya ini yang susah. Atau gurunya coba uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik, di mana kau berjumpa dengan mereka? Tapi di situ kalau baca di dalam ilmu tafsir, di situ ada takdir mahzuf. Ada yang dihilangkan di situ. Itu adalah khasiatnya nahwu saraf, bahasa Arabnya. Uqtulul musyrikin idza qataluukum haitsu wajadtumuhum. Dijelaskan oleh ulama lagi. Kita dalam kitab-kitab tafsir yang kita baca cuma tafsirul Jalalain. Nah, itu tafsir perkata untuk anak-anak SMP itu. Itu tafsirul Jalalain itu masih anak-anak. Kita naik lagi tafsir yang lebih luas. Ada tafsir Ibnu Katsir. Macam-macam jilidnya. Ada yang 8 jilid, ada yang 10, bahkan ada yang 30 jilid. Satu juz, satu jilid sendiri. Kita buka lebih lagi tafsir Imam Razi. Itu lebih dari 15 jilid, bahkan 20 jilid lebih. Kita buka lagi tafsir Imam Qurtubi, 10-15 jilid lagi. Subhanallah. Maka bunuhlah orang musyrik jika mereka membunuh kalian, dan bunuhlah mereka di mana Anda berjumpa dengan mereka. Tuh, dijelaskan oleh ulama tafsir. Wah, lebih luas lagi. Lebih kita terang lagi jalan kita. Wah, ini berarti saya dulu salah paham. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, kenapa Allah bilang ahad bukan wahid? Padahal artinya dalam bahasa Arab sama. Tapi kenapa ada khasiatnya? Ada indahnya bahasa itu. Maka Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, bukan wahid. Kalau wahid bisa jadi apa? Betul? Bisa jadi talata. Yang satu itu bisa jadi 2, 3, 4, 5. Tapi kalau Allah mengatakan Allahu ahad, artinya Allah Maha Esa dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatannya. Tidak ada semisal dengan Allah SWT. Karena ini adalah zat khalik. Selesai. Itu banyak yang kita dapat di dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang kita cara mempraktikannya salah. Saya mau nanya, kalau kita mengusap kuf di mana kita? Mengusap kuf di mana? Di mana? Di atas. Di atas yang digunakan sholat apa yang telapak kaki di bawah? Yang digunakan yang mana? Yang di bawah. Kenapa kita mengusap di atas? Itu adalah Rasulullah mengatakan, "Lau kana dinu bir-ra'y." Kalau seandainya agama ini dengan logika, dengan akal kita, yang diusap itu adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Tapi karena itu sebuah perintah Allah, kita hanya menjawab sami'na. Itu banyak kalau saya buka. Kecintaan kita di malam hari ini terhadap Rasulullah SAW. Saya punya cerita diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Cerita ini sangat indah sekali. Bahkan menyenangkan hati saya kalau saya menceritakan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabba ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi daripada diriku sendiri dan daripada anakku sendiri. Tuh, Rasulullah dicintai melebihi dari diri kita sendiri dan daripada anak kita sendiri.
Itu adalah kecintaan yang murni. Kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Pasti semua itu perintah Allah, ada hikmah. Sebagian dijelaskan, sebagian disembunyikan. Tas'alu an asya' itu dalam Rasul. Kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Itu kenapa? Karena Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim itu sudah menikah dengan Sarah. Sarah itu nggak punya anak, langsung dinikahkan dengan Hajar. Ternyata Hajar yang hamil duluan. Padahal Sarah sebelumnya mengaku, saya nggak akan cemburu kalau Ibrahim nikah lagi. Kira-kira ibu ridho tidak? Ibu nggak bakalan ridho. Lahir batin nggak bakalan ridho ya. Kata ini ada seorang Arab yang ke rumah sakit, terus diperiksa sama dokter itu temannya. Kemudian temannya itu diperiksa sama beliau, kemudian dia bilang sama istrinya, ini beliau sakit parah katanya. Kata istrinya, kasih obat aja ke rumah. Dokternya bercanda, ini obatnya nikah lagi. Apa kata istrinya? Suntik dia mati langsung. Suntik dia mati langsung, yang lebih bagus ya. Dia aja mati, katanya, kalau lu nikah lagi, kuburan saya harus kering duluan. Tapi sayangnya tinggal di Bogor, hujan terus. Kapan keringnya? Kalau tidak, diwasiatkan kakaknya. Setiap hari itu suaminya datang di kipas itu, makam istrinya. Suatu hari dipanggil sama Kiai, ini kamu ini cinta banget sama ini loh. Bukan Pak Kiai, katanya lu gak bakalan nikah lagi sampai ini kering, maka saya kipasin kan kering. Ternyata istrinya mewasiatkan adiknya sendiri setiap malam jam 2 pagi itu, lu harus siramin apa? Kuburan saya ini. Disiram, setiap hari basah lagi. Dia sudah meninggal aja, sudah tidak riba, apalagi masih hidup ya. Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim. Kemudian lama gak punya anak, mengizinkan suaminya, zahirnya, tapi batinnya belum. Silakan nikah lagi. Lalu beliau yang menikahkan dengan Hajar. Nanti kamu kalau saya nikah cemburu, kata beliau, tidak, tenang aja. Biasa ibu, tenang aja lah. Tenang, insyaallah. Seorang suami yang lagi mengalami sakaratul maut, dia disuruh racun. Dia mengalami sakaratul maut. Kata suaminya, sayang, saya mau cerita sama kamu ini. Saya ini mengalami sakaratul maut. Sebentar lagi saya mau kembali kepada Allah. Saya mengeluarkan isi hatiku, katanya. Kamu kenal temanmu Fulana? Iya, saya pernah menikahkannya. Ya, udah Bapak tenang aja, jangan ikhlas, kata dia. Ditanya, Ibu, Mama tahu nggak teman arisannya Fulana? Iya, saya pernah menikah dengannya. Itu adalah istriku juga, kata dia. Kemudian disebut hampir 3 istri. Kata istrinya, Bapak tenang aja, racun itu berjalan di dalam tubuh Bapak. Berarti istrinya udah tahu, diracun itu suaminya. Diracun itu suaminya ya, Pak. Katanya Bapak, pantasan dia lah. Katanya Bapak tenang aja, udah racun lagi berjalan. Nabi Ibrahim menikah Sarah, kemudian dinikahkan dengan Hajar. Hajar hamil, kemudian beliau cemburu, disuruh dipindahkan ke Hajar. Ayo pindah dari sini. Kemudian beliau pindah di sekitar Baitullahil Haram, Ka'bah. Ka'bah sudah ada, fondasinya sudah ada, tinggal ditinggikan saja. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Yarfa'u Ibrahimul qawa'id." Itu yarfa' itu artinya dalam bahasa meninggikan. Berarti fondasi sudah ada, tangganya sudah ada, itu bekasnya Ka'bah. Tapi karena ada banjir di zaman Nabi Nuh dan seterusnya, maka itu ditinggikan biar kelihatan Ka'bahnya. Bahkan Ka'bah yang kita lihat ini bukan Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim. Mungkin jamaah yang Ka'bahnya bukan, Ka'bahnya tempatnya sama, tapi lingkaran yang kita sebut Hijri Ismail itu sebagian dari Ka'bah. Tapi di zaman Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengumpulkan harta ini merawat Ka'bah itu dan dibangun kembali. Tapi mereka syaratnya yang diubah di sini adalah harta yang halal saja. Mereka kumpulin harta, ternyata kurang hartanya. Maka Ka'bah dibangun seperti yang kita lihat, tapi dikasih lingkaran tuh. Nanti kalau ada uang halal nanti kita tambahin. Maka kalau sholat di Hijri Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah ya Allah. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim itu dikaruniai Nabi Ismail pada usia 80 tahun. Kira-kira kalau sudah usia 80 tahun baru dikaruniai anak, gimana kecintaan kita kepada anak kita?
luar biasa pasti. Kemana-mana pasti ajak anaknya. Kemana-mana dia pasti sebut nama anaknya. Kemana-mana dia selalu rindu kepada anaknya. Tapi ketika Allah melihat hati Nabi Ibrahim sudah dikuasai oleh kecintaannya kepada Nabi Ismail, anaknya sendiri, maka Allah ingin menguji kecintaan itu. Yang mana yang didahulukan? Cinta kepada Allah atau kepada anak? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mimpi kepada Nabi Ibrahim, dan itu mimpi barangkali adalah hak. Benar, harus dilaksanakan. Dan Allah ceritakan dalam surat As-Saffat. Sesudah itu Nabi Ibrahim ternyata mendahulukan cinta kepada Allah daripada anak. Maka Masya Allah, ini adalah cinta yang sebenarnya. Maka Allah jelaskan dalam surat As-Saffat, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian dan cobaan yang nyata, yang jelas. Gimana kalau orang tua di sini disuruh memberi anaknya? Dahulukan mana, cinta kepada anak atau cinta kepada Allah? Itu hati kita pasti masing-masing berbeda. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai engkau lebih dari diriku sendiri dan daripada anakku sendiri. Wa idza tadakkartu ismaka, apabila saya ingat namamu ya Rasulullah, fala asbiru hatta atiya fa'udur ilaih. Apabila saya mendengar namamu ya Rasulullah, saya datang segera menemui engkau dan memandang wajah engkau. Saking cintanya sahabat Rasulullah, ingat nama Rasulullah langsung lari berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau khawatir satu. Kekhawatiran beliau apa? Kira-kira harta, surga, tidak. Kekhawatiran beliau, kata beliau, ya Rasulullah, inni idza dzakartu mauti wa mautuka. Ya Rasulullah, jika saya ingat wafatku dan wafatmu, engkau kalau wafat pasti masuk surga. Dan kalau engkau ya Rasulullah masuk surga, pasti akan diangkat bersama para nabi dan rasul. Akhir-akhir zaman muncul yang bilang Rasulullah tidak dijamin surga. Coba baca hadis sahih Rasulullah. Yang buka pintu surga siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak buka pintu surga, nggak bakalan ada yang masuk surga. Yang pertama masuk surga Rasulullah, sesuai dengan hadis sahih Rasulullah. Yang buka pintu surga pertama Rasulullah. Umat pertama yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa indahnya, bahagianya kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad. Beliau adalah Rasul yang pertama masuk surga. Umat pertama yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Muncul akhir zaman, Nabi nggak masuk surga. Waduh, bahayanya. Buat apa menunggu itu? Kalau Rasulullah masuk surga, apakah ada yang dijamin surga? Rasulullah pasti sudah dijamin surga. Namanya pilihan Allah. Sudah diangkat daripada semua para nabi dan rasul yang lain. Di atas derajat Rasulullah, di atas semua para nabi yang lain dan rasul yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri, Rasulullah derajatnya lebih tinggi. Maka manusia yang sempurna secara manusia, secara mutlak adalah Rasulullah. Kesempurnaan secara manusia ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda wafat pasti masuk surga dan akan diangkat bersama para nabi dan rasul. Kalau saya ya Rasulullah diizinkan masuk surga dari Allah, saya khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau lagi karena wafat Anda tinggi di hati surga dari Allah nanti. Rasulullah tidak bisa menjawab. Ternyata menunggu wahyu Jibril alaihissalam membawa firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa man yuti'illah wa-rasul fa-ulaika ma'al ladzina an'ama Allah fa-ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين
bika rafiqa. Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa Allah SWT di ayat 69. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, dia akan termasuk golongan mereka yang dianugerahkan oleh Allah. Ma'al nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang saleh. Dan sebaik-baik sahabat adalah mereka, sebaik-baik teman adalah orang-orang yang disebut oleh Allah SWT. Maka kita mencintai Rasulullah SAW hukumnya apa? Wajib. Suatu waktu Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai engkau lebih dari segala-galanya kecuali daripada diriku sendiri. Katanya Rasulullah, hatta min nafsika ya Umar, sampai daripada dirimu itu kamu harus mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya mencintai engkau lebih daripada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, artinya sekarang telah sempurna. Al-ana kamula imanuka ya Umar. Wahai Umar, sekarang telah sempurna imanmu wahai Umar. Subhanallah. Umar sendiri sampai untuk kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Tidaklah beriman sempurna seseorang di antaramu sehingga dia mencintai aku melebihi daripada dirinya sendiri, dan daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan seluruh manusia, wan nasi ajma'in. Kalau kita cinta Rasulullah SAW, pasti kita akan merasakan yang manisnya iman, keindahannya iman kita ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal kalau terdapat di dalam diri seseorang di antara kalian, dia akan merasa manisnya iman. Di antara 3 ini adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Dia mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Tanda cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya sekedar kita memperingati Maulid, bukan itu. Itu sebagian daripada tanda cinta kepada Nabi. Tapi tanda cinta yang sebenarnya, kita membuat Rasulullah bangga di hari kiamat kita menjadi umatnya beliau SAW. Kalau kita sebut di hari kiamat, saya adalah umatmu ya Rasulullah, apa yang kita kenal tentang Rasulullah? Kira-kira di antara kita ada yang sudah hafal nama Rasulullah? Muhammad ibn Abdullah ibn Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Masya Allah, baru 3 nama udah bohong. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadr bin Mudrika bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan. Sudah apa? Katanya cinta Rasulullah. Katanya cinta Rasulullah. Kok nama-nama kita hafal? Ada yang kenal artis di sini? Pasti kenal, Masya Allah. Berdosa kalau kita nggak kenal artis. Anak-anak kita itu, anak kecil lagi di dalam sakitnya itu di sini kata dia. Waduh, ini anak baru lahir udah sakit gitu. Apalagi orang-orang tua kita yang usia udah 80 tahun, apa kata mereka itu? Ya Allah. Anak-anak kemana itu dari mana tuh anak sebenarnya itu? Maka apa? Maaf, daripada anak kita di jalan, anak-anak muslim kita bantu dengan tanda-tanda Islamnya, lagi bersalawat, lagi baca Quran, lagi zikir. Malah sakitnya tuh di sini katanya. Saya lihat tuh anak, ya Allah, anak baru lahir udah sakit. Gimana kalau usia kamu udah 30 tahun? Sakitnya dari gimana? Ya Allah, ya Allah. Karena itu diri kita, orang tuanya, maaf, kita tidak bisa menyalahkan anak. 99% itu salahnya orang tua.
Kita belikan TV yang besar, besar kulkas. Iya, ada yang TV besar, Masya Allah. Tinggal kita masuk duduk aja di dalam. Biar lebih khusyuk lagi nontonnya. Kita tinggalin, kita kerja. Kita nggak tahu apa yang itu sama anak kita. Apalagi malam hari. Sini teman yang kita lihat, bahkan yang Islam ada pacarannya juga. Pasti rusak juga. Kalau kita cari yang murni, bagus, nggak ada. Kita buka TV, ya Allah dosa, yang begini, kepanasan, kekurangan bahan, macam-macam. Ada yang bolong-bolong, nggak ilaha. Ini buat apa ini jendela ini di mana-mana? Buat apa? Ada mereka itu. Bahkan ada satu ulama mengatakan, pahanya perempuan itu lebih murah daripada paha ayam. Betul tidak? Paha ayam bisa berapa? 5.000, 7.000 mahal. Kalau perempuan diperlihatkan di jalanan, itu sama semua orang. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ujung-ujungnya disebut muslim. Ujung-ujungnya lagi pakai begini masuk ke dalam musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak menjelekkan dia, tapi sayang sekali. Jika Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya, mana Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ibu-ibu lagi nonton TV, terus sekarang waktunya azan asar. Kata ibu-ibu, waduh, kok kamu azan lagi? Karena sudah waktu itu tidak berharga menurut mereka. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun min as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang disia-siakan oleh banyak manusia adalah kesehatan dan waktu luang, waktu kosong kita. Ada orang di Timur Tengah menghafal Quran di antara azan dan iqamah. Artinya waktu azan dan iqamah itu tidak disia-siakan. Kita di antara waktu azan dan iqamah langsung kita keluarin tasbih kita. Itu tasbih. Orang dulu tasbihnya beda kan? Tasbihnya kayak gini, mungkin ada yang 1.000 macam-macam. Tasbih kita adalah handphone, di mana-mana kita datang di kamar. Saya yakin di antara anak-anak kita ada yang bawa handphone masuk kamar mandi main games di dalam. Ya Allah, orang masuk kamar mandi itu buru-buru biar cepat keluar. Ini lama banget. Oh, anak udah 1 jam gak keluar. Kenapa? Malah dia main handphone di dalam. Anak baru kelas 1 SD, anak itu musimnya pegang handphone itu kalau udah besar. Kalau sudah jauh dari orang tua, anak itu sekolah dia berapa meter dari rumah, malah dikasih handphone. Anak itu orang tuanya sini nggak ngerti. Maka kalau ini, maaf, kalau kita melihat anak-anak kita seperti WhatsApp dan lain sebagainya, apa yang mereka tonton itu bisa tersebar cepat. Bisa nonton apa kita kata sekarang apalagi internet. Kapan saja dia bisa masuk nonton apa aja itu karena terbuka, alam terbuka untukmu. Dan itu adalah kesalahan orang tua sendiri. Orang tua pas azan maghrib dia berangkat ke musola ke masjid nggak pernah ajak anak. Ujung-ujungnya ibu-ibu minta doa untuk anaknya, Syekh doain anak. Nakal tuh anak katanya nggak pernah mau masuk masjid, nggak pernah mau sholat. Kita nanya umurnya berapa tahun? 30 tahun. Aduh, 30 tahun susah masuk masjid. Sebentar lagi masuk kurang. Susah masuk masjid 30 tahun. Sampai 30 tahun dibiarkan anak itu berdosa ke orang tua. Semua maksiat yang dilakukan oleh anak kita pasti akan ditransfer kepada orang tuanya. Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak kita pasti akan ditransfer kepada orang tuanya kebaikannya. Tiba-tiba di dalam kubur kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan. Kita bertanya, kenapa ya Allah? Saya mendapatkan hal demikian, kata Allah, karena bacaan Quran anak-anaknya, karena ketaatan anaknya. Itu orang tua kebahagiaan. Bayangin, maaf, kita di dalam kubur kita itu 100 atau 200 atau 300 tahun. Kita menerima keburukan anak kita di dalam alam barzakh. Dosa kita aja sudah berat, malah nambah dosa anak dan istri. Rasulullah memerintahkan anak dari usia 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Ajak itu sholat. Nah, ini adalah tempatnya. Ini adalah rumahmu yang sebenarnya. Ini adalah tempat berlindung kepada Allah. Kamu punya masalah, segera datangi sholat, mendatangi masjid dan musola. Itu adalah apa aja yang kau minta, datang ke sini. Mintalah kepada Allah. Di rumahnya Allah. Tidak pernah orang datang ke rumahnya Allah dan ditolak oleh Allah SWT. Semua yang dia minta diberikan oleh Allah.
Anak kita sudah usianya berapa tahun? Belum hafal Al-Quran, tapi lagu dia hafal. Pelajaran yang biasa, pelajaran dunia dia hafal. Minimal aja kasih hafalan juz 30. Di sini ada anak ngaji, di sini enggak? Ada berapa? 23. Hah? Masya Allah. Itu saya yakin, insya Allah, dan saya pasti yakin sama orang-orang soleh di sini semua. Tahun depan saya datang yang hafal Quran di sini 100 orang. 100 sudah hafal 30 juz. Itu benar-benar Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran dimuliakan sebuah kaum, dan dengan Al-Quran itu direndahkan kaum yang lain. Saya mau nanya, dulu sebelum Syekh As-Sudis ini menjadi Imam Masjidil Haram, ada yang kenal dia? Tidak ada. Beliau menjadi Imam Masjidil Haram itu di antara usia 22 tahun sampai 25 tahun. Imam Masjidil Haram. Disumpahin oleh ibunya untuk menjadi Imam Masjidil Haram. Kita panggil anak kita, Dek, Nak, Kakak, Abang. Bukan, panggil panggilan Islam. Yang mempengaruhi apa? Jiwa anak kita. Ayo anak soleh, ayo anak soleha, ayo ahli surga. Itu dengan panggilan seperti itu pengaruh kepada jiwanya. Maka Rasulullah mengajarkan kita harus memberi nama yang baik kepada anak kita. Kadang-kadang maaf kita ngomong durhaka anak kepada orang tua, tapi kita lupa durhaka orang tua kepada anak. Sebelum lahir dia punya hak, harus dipilih. Dia memiliki ibu yang salihah. Lahir itu anak diakikahi, disunat, diberi nama yang bagus, diajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin kalau anak kita di hari kiamat pegang baju kita, pegang leher kita di hari kiamat nanti. Dia nanya, kata Allah, kenapa kau tidak pernah belajar agama? Ya Allah, ini bukan salahku, ini salah orang tuaku. Gimana jawaban kita di hadapan Allah, bahkan di depan jutaan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti? Semua kebaikan yang kita lakukan, kita akan terima. Semua keburukan yang kita lakukan atau dilakukan oleh anaknya, kita pula akan terima di dalam kubur kita. Belum lagi di hari kiamat nanti. Maka tanda cinta kepada Rasulullah SAW, kita mengajak anak-anak kita meninggalkan masalah khilafiyah. Ya macam-macam di luar. Masalah khilafiyah secara singkat kata ulama, tidak akan habis masalah khilafiyah sampai hari kiamat nanti. Karena itu adalah ketetapan Allah di muka bumi. Kita harus berbeda-beda. Akal saya beda dengan akal orang yang lain. Pemahaman saya beda dengan pemahaman orang lain. Hafalan saya beda dengan hafalan orang yang lain. Dan makamnya saya beda dengan makam orang lain. Berbeda-beda. Dan itu adalah ciptaan Allah untuk kita semuanya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, mempraktikkan cinta itu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak Rasulullah, akhlak kita terhadap istri, istri kepada suami, anak. Jika anak lahir, lihat orang tuanya saling menghargai, saling menghormati, kira itu anak itu menjadi anak yang benar. Apa anak yang soleh? Anak soleh. Karena dia praktek apa yang dilihat oleh dia direkam langsung. Kayak komputer, apa yang kita simpan ada nanti. Semua yang simpan kebaikan, insya Allah akan menemukan kebaikan. Dan semua yang simpan keburukan, dia juga akan memetik apa keburukan tersebut di dunia dan di akhirat nanti. Maka kalau kita lihat temanya, tuh perhatikan. Nahnu ummatun la nakhtalif. Wa in tanawwa'at ara'una fatanawwu'aha rahmah. Kami adalah umat yang bersatu. Kita tidak suka bercakap seperti yang kita lihat sekarang. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Karena kalau kita berbeda pendapat, perbedaan kita ini adalah rahmat untuk kita. Yang mau sholat seperti ini, silakan. Yang mau seperti ini, silakan juga. Yang mau seperti ini, silakan. Pernah ada salah satu jamaah bingung, dia pusing. Ada ustaz gurunya bilang harus begini, satu lagi enggak harus begini, satu lagi harus begini. Apa kata dia? Syekh, saya bingung, ini yang mana yang saya ikuti? Jika saya begini salah, atau saya begini salah, saya bilang begini boleh, itu juga boleh.
tapi yang tidak boleh sholat khusyuk. Betul tidak? Inti dari sholat itu adalah khusyuk. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Khusyuk itu artinya apa? Tidak bergerak. Kalau fokus itu mungkin 99% di antara kita mungkin enggak. Tapi khusyuk yang dimaksud itu adalah kita tidak banyak bergerak di dalam sholat. Kita memperhatikan bacaan kita, membaca dengan tartil, membaca satu ayat agar kita memahami apa yang kita baca. Ini adalah yang diajarkan. Kalau kita lihat, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Maliki, padahal ini gurunya. Tapi tidak pernah di dalam buku biografi mereka selalu mencela, tidak pernah ada. Maka Rasulullah menekankan, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an." Bukan seorang mukmin itu yang senang mencela dan suka melaknat. Nauzubillah min dzalik. Sayang sekali kalau kita melihat umat sekarang saling mencela karena berbeda pendapat. Yang sekarang kunut mencela yang tidak kunut, yang tidak kunut mencela yang kunut. Padahal ini juga boleh, ini juga boleh. Yang mengatakan kunut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang mengatakan tidak ada kunut Imam Hanafi dan Hanbali. Silahkan yang mau ikut imam ini semua ulama besar. Semua mereka berijtihad. Yang mau merayakan Maulid Nabi silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Tapi saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan pendapat ini sudah dari sejak zaman Rasulullah SAW. Maaf para jamaah, kalau kita memperhatikan zaman Rasulullah dan sahabat, sampai sahabat itu Rasulullah memerintahkan dalam perjalanan mereka menuju Bani Quraidah, satu tempat. Kemudian Rasulullah di tengah jalan mengatakan kepada sahabatnya, "La yusalliyanna ahadukum al-'asr illa fi Bani Quraidah." Jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Di tengah jalan sudah tiba asarnya. Sebagian sahabat sholat, sebagian yang lain tidak. Ketika mereka sudah sampai di Bani Quraidah, sahabat menceritakan apa yang terjadi dari mereka tadi. Ya Rasulullah, tadi engkau memerintahkan kami jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di sini. Tapi sebagian kami sudah melaksanakan sholat asar. Rasulullah diam. Berarti yang dia laksanakan sudah boleh, yang tidak melaksanakan juga apa? Boleh. Tidak, sahabat saling mencela. Kamu pun sholat asar, kamu sholat asar, kamu melawan Rasulullah. Ini Rasulullah perintah, jangan. Tidak saling mencela. Maka sayang sekali anak datang ke Indonesia tahun 2010. Mungkin belum bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Mulai dakwah 2012. Sayangnya pertama kali saya di Indonesia, saya ditanya 3 pertanyaan. Yang saya sejak bertahun-tahun di Arab, belajar di Al-Azhar, tidak pernah menemukan pertanyaan itu dari orang. Bahkan tidak pernah ada yang nanya. Pertama, kunut itu sunnah apa bid'ah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, memperingati Maulid itu boleh atau tidak? Bid'ah. Yang ketiga, sholat tarawih itu 11 apa 23? Itu pertanyaan. Sayang sekali mereka tanya tentang sunnah, kira-kira mulai tentang rukun, tentang wajib, tentang bagaimana cara baca Quran yang benar. Itu malah pikirannya mereka urusan apa bid'ah. Saya jelaskan secara detail. Ini pendapat 4 mazhab ulama: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Tapi beliau karena nggak menerima. Saya nanya, Bapak belajar di mana? Ternyata beliau orang kantor. Terus saya bilang ini pendapat ulama. Bapak bilang, saya nggak mau, ini salah. Oh, salah dari mana Pak? Maaf. Ayo tunjukin salahnya di mana. Ulama ini salah kenapa? Ayo sini Pak, saya ambilin buku dia bahasa Arab, Bapak baca. Kalau sudah baca baru ketahuan tuh Bapak belajar nggak? Sayangnya bukan masalah belajar, itu ini orang kalau kita logika, waduh, main logika lagi. Waduh, kalau kita sama Abu Jahal ngomong, apalagi sama Abu Gosok begitu. Saya tidak banyak debat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita bicara sama ulama, dia akan paham.
Kalau bicara sama orang yang jahil, apalagi tidak mau belajar, kalau dia bertanya untuk belajar, alhamdulillah senang hati. Saya jelaskan. Ini ada di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ini ada di dalam kitab Subul Salam San'ani, ini ada di dalam kitab Fikih Mazhab Arba'ah, Fikih Mazhab, ada di Fikih Sunnah. Tapi beliau berdebat bukan apa. Tapi apa? Ini mengetahui dan menyalahkan ulama. Buat apa yang menyalahkan ulama? Ulama yang Anda salahkan itu Imam Abu Hanifah, sholat subuhnya dari untuk isyaknya selama 40 tahun. Sholat subuh, jamaah perhatikan, bayangin aja, sholat subuh dari untuk isyaknya itu selama 40 tahun. Sepanjang malam beliau sholat. Beliau pernah baca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat saja. Bayangin, imam kita kalau baca amma ya tasa'alun kita tahun pertama saya jadi imam tarawih di Indonesia, biasa kalau dia bacanya panjang, kenapa? Cuma 1 bulan, setahun 1 kali. Mungkin tahun depan nggak berjumpa dengan Ramadan kembali, maka bacaan tidak panjang sampai doanya bisa 1 jam. Saya doanya itu sampai hampir 20 menit. Saya berdoa dalam salat tarawih. Ada salah satu jamaah di belakang nangis gitu. Saya habis selesai sholat, saya bilang ini Masya Allah, salah satu di antara kita yang khusyuk itu Bapak ini. Saya bukan khusyuk, tapi saya bukan lakukan. Saya muji beliau ini Masya Allah, kok kita nggak ada. Ini beliau ini dengarin doa aja, gemetar hatinya sampai menangis. Kata beliau, bukan karena khusyuk, ini tapi saya karena kuat, saya bisa sendiri. Nggak bisa lama-lama, lama banget karena habisnya ini. Ya Allah, Allah kasih promo saja, 1 bulan, 1 tahun, 1 kali. Belum tentu tahun depan berjumpa dengan Ramadan kembali. Maka manfaatkan tahun ini, Ramadan ini, malam ini. Belum tentu bisa kita hidup kembali. Maka subhanallah. Yang beliau kalau kita berdebat itu secara ilmiah, kita semua menghafal ini. Baiknya kita menghafal. Berdebat itu untuk mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kita berdebat mencari yang benar. Ulama Syafi'i berdebat dengan ulama Maliki. Ulama Syafi'i berdebat dengan ulama Hanafi. Walaupun Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Maka beliau tidak sempat berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi berjumpa dengan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani. Beliau berdebat, tapi mencari kebenaran. Kalau kebenaran sama si A, dia nunduk langsung. Kalau kebenaran sama si B, dia nunduk langsung. Kenapa? Mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Beliau itu salahin ulama. Saya bilang Bapak maaf, salahin kenapa? Itu ulama kita hargai hormati. Walaupun mereka ijtihad tapi salah, tetap dapat pahala juga. Kalau Bapak nggak ijtihad tapi berdosa, kenapa mencela ulama kita? Sayang sekali. Maka ini adalah apa? Kita berusaha untuk mempersatukan umat Islam, bukan memecah belah umat Islam. Jangan senang melaknat orang lain. Fulan ini masuk neraka, bid'ah, kafir, neraka. Waduh, saya kaget orang Indonesia pada masuk neraka semua. Lebih bagus pulang aja neraka. Fulan ketemu Fulan, Anda bid'ah, Anda ini masuk neraka, sesat. Waduh, dari saya menyesatkan. Dalam hati saya, orang aja begitu, saling menyesatkan. Sampai ada tukang pengamen itu di antara masjid Ilmu Muhammadiyah. Yang Ilmu bilang yang semua sesat masuk neraka. Dibalas sama Muhammadiyah lagi. Yang 23 sesat masuk neraka juga. Kata tukang pengamen apa? Untung kita nggak sholat. Ya Allah. Ya, orang sholat aja katanya masuk neraka. Kita aja nggak sholat, berarti kita masuk surga dong. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu khilafiyah itu ada khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar kalau dia belajar kitab Al-Imam Syatibi, kitab I'tisam dan Muwafaqat. Khilaf mu'tabar itu artinya khilaf yang tidak boleh kita saling ingkari. Yang mau sholatnya begini, illallah begini, silakan, itu mazhab Syafi'i. Yang mau begini silakan, itu Maliki. Yang mau begini silakan, tapi tidak ada begini. Kadang-kadang ya, kalau masih di mazhab fikih silakan,
Tapi kadang-kadang saya lihat orang lagi sholat gini tangannya. Buat apa ini tangannya? Tidak. Itu sholat itu langsung angkat tangan gini. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Takbiratul ihram seperti ini. Saya pernah lihat ada jamaah habis angkat dari rukuk sampai tangannya ke belakang betul. Kalau memegang tangannya di belakang itu gimana? Jangan kita berlebihan dalam melaksanakan sholat. Ikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita duduknya cara duduk kita untuk tasawuf pertama dan sebagainya. Cara duduk kita dalam sholat itu sesuai kemampuan kita. Ada yang kakinya sakit, tak bisa duduk. Ada tawarruk, ada yang iftirash. Itu kembali ke kondisi kita, kesehatan kita. Pernah guru saya di Arab menyalahkan seorang tua. Salah satu orang tua, dia masuk masjid, buang air, berdiri dia. Di kamar mandi, tapi buang air berdiri. Nggak duduk. Kemudian keluar, ada orang tua kok begitu, kayak anak kecil katanya. Dia tegur tuh syekh saya. Anda mesti nanya saya kenapa saya melakukan hal demikian. Karena anak sakit nggak bisa duduk. Tuh, subhanallah. Guru saya langsung minta maaf sama dia. Maka kita jangan terburu-buru, langsung duduk, ulangi itu kafir, ulangi. Jangan suka melaknat, jangan suka mencela. Sesama umat Islam saling mencintai, menyayangi. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita saling mencintai karena Allah. Abu Bakar berbeda pendapat dengan Umar, tapi kita saling mencintai karena Allah. Itu adalah sahabat, ulama. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Kepada Abu Musa, kita biarkan aja kita berbeda pendapat, tapi kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita masuk surga, akan dicabut itu rasa dengki, hasad, ghil, semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwan. Kenapa? Allah suruh mutaqabbil. Kita berhadapan di surga, udah nggak benci lagi. Ini lo yang dulu bid'ah ya. Ini lo yang dulu bid'ah saya. Tidak. Biar semua dibuang. Kita masuk surga sudah tenang, nggak ada perantau lagi. Ketemu lagi kata dia. Alhamdulillah. Saya membid'ahkan. Bulan itu masuk surga, bulan masuk neraka. Buat apa? Nenek tahu ini menikah dengan malaikat penjaga surga dan neraka. Kayak seolah-olah itu nenek dia sendiri menikah dengan malaikat penjaga surga dan neraka. Udah berbocoran. Ya masuk surga bulan bilangin. Ya masuk neraka bulan. Buat apa? Sayang sekali. Kita umat Islam berusaha untuk mengajar orang masuk masjid, jangan buat orang lari dari masjid. Ini maaf, ada anak kecil yang diusir dari masjid. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu di luar masjid nggak sholat? Saya masuk masjid diusir sama orang tua, kata dia. Kita salah satunya. Daripada dia nongkrong di tempat yang jelas, ajarlah di setiap orang tua, di antara dua orang tua satu anak kecil. Jangan seperti yang kita lihat anak kecil itu di saf terakhir. Ada yang berkata, Allah tolong amin gitu. Imamnya, wah kesal dia anak orang ajar. Kadang-kadang bercanda, itu salah kita. Walaupun sunnahnya, anak itu belakangan, tapi karena kondisi zaman kita beda dengan zaman Rasulullah. Anak-anak dulu, orang tua kita dulu, hormat banget sama orang tua. Sekarang anaknya Masya Allah, kayak ini aja, udah kayak tuyul. Gak bisa diam, sama ke sini. Sampai imamnya, saya pernah lagi sholat tuh, lagi ruku. Tiba-tiba ada anak di depan saya, diginin saya. Ini jadi mana ini? Saya tahu lagi lupa, saya kaget. Tiba-tiba ada yang muncul. Astagfirullahaladzim, apa ini? Kalau dia liatin aja, liatin itu orang mana? Dilatin aja gitu. Tiba-tiba dia gini saya astagfirullah. Udah mau ketawa dalam sholat. Dan itu kesalahan kita, ajaklah anak di tengah. Di antara dua orang tua itu anak, satu anak. Kenapa? Kalau lihat kanan kumisan, kiri kumisan juga. Kapan dia bisa bercanda? Kalau sama teman-temannya tarik menarik dan lain sebagainya, maka menjadi bercandaan di dalam masjid. Itulah ada praktikan. Ulama kita mengajarkan kita zaman sekarang, anak kita berbeda dengan yang dulu. Ajaklah anak masuk masjid. Anak kita ngaji, salah, nggak apa-apa. Masya Allah bacaannya luar biasa. Ayo terusin lagi, biar lebih bagus lagi. Ini kamu nih bego, ini nggak bisa baca ini kamu. Saya lihat guru, benar, untuk muridnya kayak apa? Ya Allah, ini kayak tikus nunjuk itu. Mau apa? Kasih semangat, motivasi, support. Itu anak, oh sayang, Masya Allah, luar biasa bacaannya. Tapi begini bacaannya, Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dibaca itu. Kenapa? Karena lughatnya beda, bahasanya beda. Dibacain Yasin, Al-Quran Al-Hakim, Innaka minal mursalin, boleh dia baca.
Inna ba'al mursalin ala shiratil mustaqim. Kemudian anak terusin, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan ini. Artinya anak salah jangan kita memarahi dia. Ada tahapan untuk bisa mendidik anak. Kita berbeda agama, kita berbeda lingkungan, adat istiadat, kita ajak ke anak. Masuk ke masjid, ikut pengajian, guru-guru kita Masya Allah di sini. Ada pelajaran hadis, tafsir, ada fikih. Fikih itu yang kita butuhkan. Praktikannya dalam setiap hari. Istri juga belajar gimana cara melayani suami, suami istri harus saling mencintai karena Allah. Bukan suami malam hari bangun sholat malam, istrinya ditinggal tidur, dibiarkan tidur. Wih, berarti curang tuh suami mau masuk surga sendiri, betul nggak? Istri bangun malam, biarin suaminya lagi tidur, ngorok lagi, dibiarin aja sampai subuh. Nah, ayo bahas salat subuh. Ya udah nanti aja tenang, belum keluar matahari, belum terbit. Lupa aja sebelum terbit baru saya sholat katanya. Berarti curang, saling mencintai. Bangun tengah malam bangun istri, istri bangun suami. Jangan bangun suami tidur lagi. Nah, itu bangunin anak sholat malam walaupun 2 rakaat. Setiap maaf, saya mau nanyakan sama jemaah di sini. Siapakah di antara kita yang setiap minggu bersekali berjumpa dengan istri dan anak duduk di rumah baca Al-Quran? Kira-kira ada kan? Silakan angkat tangan. Apa salah masuk ini? Ada yang saya kasih hadiah Al-Quran nih. Ada ibu-ibu yang di belakang nggak kelihatan, masih hidup? Halo, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan begini nak suaminya lihat. Yang diancam saya bukan dunia, bukan ibu ya. Istri baru 1 alhamdulillah. Ibu-ibu, kira-kira ada suami yang ngajak sholat malam nggak? Angkat tangan. Hah? Ada? Ada? Silakan angkat tangan. Siapa? Ibu? Ibu? Diajak suami sholat malam? Siapa? Siapa? Kita kasih 1 angkat tangan. Silakan. Ini buat beliau. Kira-kira siapakah orang tua di sini, bapak-bapak ya? Dan ibu-ibu masuk surga sendiri. Bapak-bapak yang setiap malam sholat malam. Saya pilih 1 orang. Siapa? Setiap malam kamar mandi lagi. Ada lingkaran orang-orang soleh yang ngobrol, kemudian saling bertanya, kamu bangun malam? Iya. Baca berapa juz? 1/2 juz. Wah, banyak, dikit banget. Dan satu lagi ditanya, berapa juz? 1 juz. Wah, keren. Yang kedua, 2 juz, 3 juz. Kemudian adiknya lewat, ditanya, kamu bangun malam? Iya, jukis berlari. Ya Allah. Nah, kira-kira di sini ada bapak-bapak yang sholat malam dijaga? Ya udah, nggak usah. Setiap hari baca Quran 1 orang aja. Setiap hari, siapa? Silakan angkat tangan. Oh, ini beliau, Masya Allah. Ini orang soleh, Masya Allah. Ustaz. Hah? Ustaz. Apa? Ustaz juga, Masya Allah. Apa kita salah masuk ini? Nah, ibu-ibu yang di belakang masih hidup? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang, kira-kira ada ibu-ibu yang jaga puasa sunnah? Makan semua itu. Oh, gitu. Ibu yang di depan bukan? Hah? Ada? Ada tidak? Disuruh, saya kasih ke belakang ya. Biar yang di belakang hidup juga, Pak. Saya akan hadiahkan juga buku Iqra, 50 buku Iqra sekalian diambil dari buku saya insyaallah. Untuk sholat di. Nah, ada lagi? Ada yang setiap hari baca Quran, sholat malam, sholat duha, 13, 14, 15 puasa, 13, 14, 15 setiap bulan Hijri. Sholat, oh iya, banyak, mau cari rezeki. Sholat duha itu adalah ketaatan. Tujuannya bukan cari rezeki, itu sedekah untuk tubuh kita. Kemudian rezekinya belakangan. Kalau ada suami, insya Allah dia yang cari sendiri ya. Nah, biar suami yang cari rezeki sendiri. Mudah-mudahan mulai dari jam ini, saat ini, kita bersatu.
saling mencintai. Ibu mencintai Muhammadiyah, Muhammadiyah mencintai ibu. Salafi, semua kita saling mencintai karena Allah. Insya Allah kita kalau saling mencintai, kita akan bertemu di surga Allah SWT. Kalau kita saling mencintai, walaupun kita berbeda pendapat, tidak masalah. Tapi kita harus saling mencintai. Ada saudara kita yang menyampaikan agama dengan keras, bid'ah dan ini dan itu macam-macam, itu jangan, kita biarkan. Dia mencela kita balas dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Kita tidak boleh mencela. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-mu'min bil-la'an wala bil-ta'an." Wala tadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang mukmin itu bukan orang yang senang berlaknat atau berkata kotor atau berkata keji. Itu tidak, bukan kebiasaan orang mukmin. Jagalah diri kita, jagalah ibadah kita. Jangan sampai Anda bangkrut di hari kiamat nanti. Banyak amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, bacaan Quran, zikir, tapi di hari kiamat nanti ternyata kosong semuanya. Kenapa? Pernah mencela pula, meremehkan pula, menuduh pula dan lain sebagainya. Maka itu diambil dari kebaikan kita, dibayar donasi hutang kita semua. Kalau belum lolos, diambil dari keburukan mereka, dikasih ke kita, kemudian kita dilempar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita harus punya amalan masing-masing. Tapi insya Allah mulai dari hari ini, jamaah semuanya janji sama saya baca 5 ayat Al-Quran beserta artinya. Setuju? Nah, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, setiap hari mulai dari hari ini kita baca 5 ayat beserta artinya. Setuju? Semuanya, sekali lagi kok belum ini. Nah, setuju? Alhamdulillah. Semua yang bilang setuju, janjinya sama Allah bukan sama saya. Maka kalau bilang ya urusannya aku sama Allah bukan sama saya. Wahaimukum jami'an billah, saya cinta kalian semua karena Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikan kita di dunia dan akhirat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara kita menjadi ukhuwah Islamiyah yang selalu terjaga. Kita saling mencintai, saling menghormati dengan perbedaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dunia dan akhirat. Allah tidak pisahkan kita bersama baginda Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah nanti, kita bersalaman sebelah kanan dan sebelah kiri dengan mengucapkan sampai jumpa di surga Allah nanti. Yang kanan masuk surga kita ikut, yang kiri insya Allah masuk surga kita ikut insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih lihat saya? Kita memahami perbedaan karena saya dengan Pak Ustadz jauh berbeda. Beliau tinggi, lancung, kulit putih langsat. Tapi mudah-mudahan istri saya memahami itu. Jadi malam hari ini telah kita diajarkan oleh Pak Ustadz bagaimana mensikapi perbedaan. Kalau kita tidak bisa mensikapi perbedaan,